Baik, untuk panitia mohon untuk akses pintu utama ditutup saja. Dan untuk yang hadir terlambat atau hadir belakangan, silakan diarahkan untuk mengisi tribun sebelah kanan saya atau sebelah kiri dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon izin kepada panitia yang ada di pintu utama, karena kapasitas gedung sudah mencukupi. Terlalu gerah jika dipaksakan juga. Mangga Bapak dan Ibu, karena acara ini akan berjalan kurang lebih 1 sampai 2 jam, silakan mencari posisi duduk senyaman mungkin ya. Silakan jangan terlalu berhimpitan, jangan terlalu berdempetan. Silakan dibuat nyaman saja. Geser-geser, geser-geser, karena pintu utama kami tutup ya. Menghargai bapak-bapak yang sudah hadir tepat waktu. Jadi kami tepuk tangan untuk bapak-bapak yang ada di lantai dasar. Artinya bapak-bapak hadir tepat waktu. Dan untuk yang di atas mungkin kita berhusnuzonnya bukan terlambat, akan tetapi ngurus-ngurus dulu yang ada di belakang seperti itu ya. Jadi kami persilahkan yang hadir di akhir, yang hadir belakangan, tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk langsung menuju ke tribun sebelah timur dan tribun sebelah barat. Kalau saya tidak salah. Pokoknya sebelah kiri dari arah kedatangan dan sebelah kanan dari arah kedatangan. Kami persilakan. Karena tribun yang di seberang panggung sudah penuh. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang di atas. Luar biasa. Pokoknya emak-emak sudah tidak bisa tergoyahkan di sana, tidak mau dipindahkan. Jadi wayahna yang baru tiba langsung menyesuaikan diri. Boleh untuk operator diisi back song. Sayup-sayup back song sambil saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk mencari tempat senyaman mungkin untuk duduk kurang lebih 1 sampai maksimal 2 jam ke depan. Insya Allah 5 menit lagi acara akan kita mulai. Mohon izin panitia untuk tidak membuka lagi akses ke lantai utama. Silakan untuk diarahkan ke area tribun. Kembali kami ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru tiba di lokasi acara. Kami persilahkan untuk Bapak serta Ibu mengisi tempat yang masih kosong dan nyaman untuk Bapak dan Ibu tempati.
Karena sekali lagi kami sampaikan acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 sampai 2 jam ke depan. Akan kurang nyaman jika terlalu berhimpitan. Untuk itu silahkan, mumpung masih ada waktu beberapa menit sebelum acara kami mulai, kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk mengatur posisi senyaman mungkin untuk Bapak dan Ibu duduki. Dan mohon izin untuk Bapak atau untuk Bapak-bapak yang duduknya tepat di samping dari garis karpet berwarna merah, kami persilahkan untuk sedikit bergeser ke sebelah kiri dan kanannya, karena karpet merah akan menjadi area perlintasan untuk tamu kehormatan. Mohon izin untuk bergeser semuanya sesuai dengan arahan dari panitia. Maju terutama untuk yang sebelah kiri dari arah kedatangan. Awal kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, nanti di antara rangkaian acara ada doa. Itu artinya doa penutup untuk acara seremonial Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk tidak dulu beranjak dari tempat acara setelah doa. Justru setelah doa itulah acara launching ataupun sosialisasi gerakan keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, begitu nanti mendengar doa, jangan terburu-buru untuk keluar dari ruangan. Justru itu adalah awal dari materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sekali lagi, mohon kesediaannya setelah doa untuk tidak beranjak dari tempat acara. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, insya Allah acara akan segera kita mulai. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan berikan tepuk tangan kehormatan untuk tamu VVIP yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang untuk Ketua PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Menteri Agama Republik Indonesia selaku Ketua Satgas Nas Gerakan Keluarga Maslahat, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak TB Aceh Hasan Sadzili, PJ Gubernur Jawa Barat, Bapak Bey Mahmudin, Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Ahmad Wiyagus, Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ajam Mustajam MSI, Ketua Tan
Fiziah dan Rois Syuriah PWNU Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad dan Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin. Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, Bapak Denny Ahmad Haidar. Para pejabat Kanwil dan Kepala Kemenag Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Ketua PCNU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Ketua PCNU dan PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang untuk Rektor UIN yang alhamdulillah sudah hadir di tempat acara. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu, seluruh tamu kehormatan, tamu undangan, juga seluruh peserta dari kegiatan sosialisasi Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Kami persilakan untuk Bapak-Bapak serta Ibu untuk langsung menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan dan sediakan. Khusus untuk para peserta, kami mohonkan untuk langsung menempati tempat duduk semula. Terima kasih. Untuk yang baru hadir, kami persilahkan untuk menempati tempat yang sudah kami siapkan. Mohon izin untuk yang hadirnya belakangan, mohon untuk mengisi tribun yang ada di lantai atas. Terima kasih. Mohon izin untuk bapak-bapak di sana, teman-teman dari media juga, berikan jalan untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, juga seluruh tamu kehormatan yang alhamdulillah sudah hadir di tempat acara. Terima kasih teman-teman media, nanti ada kita khusus acara konferensi pers ya. Silakan untuk langsung bapak-bapak, sahabat-sahabat semua untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, mohon izin sesaat lagi acara akan kami mulai. Kami persilahkan untuk seluruhnya bisa menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Untuk teman-teman media, mohon untuk menyesuaikan. Hadirin yang berbahagia, acara akan segera kami mulai. Bagi Bapak dan Ibu yang masih berdiri, berjalan, ataupun berlalu lalang, kami persilahkan untuk sesegera mungkin menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PPNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Menteri Agama Republik Indonesia, selaku Ketua Satgasnas Gerakan Keluarga Maslahat Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak TB Aceh Hasan Sajili. Yang berbahagia PJ Gubernur Jawa Barat Bapak Bey Mahmudin.
yang kami hormati Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Bapak Ahmad Wiyagus, yang kami hormati Bapak dan Ibu Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, tak lupa Kakanwil Kemenak Jabar, Bapak Dr. Andes Haji Ajam Mustajam MSI, yang berbahagia Ketua Tanfiziah dan Rois Syuriah PWNU Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad dan Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin, Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat, Bapak Denny Ahmad Haidar, para pejabat Kanwil dan Kepala Kan Kemenag Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta Ketua PCNU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Ketua PCNU dan PC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kota se-Jawa Barat, tak lupa Rektor UIN yang alhamdulillah sudah hadir di tempat acara, serta seluruh tamu undangan yang sudah tiba di tempat acara. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah berkat perkenanannya kita dapat hadir dalam haflah mubarakah dalam serangkaian acara launching dan sosialisasi Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023, bertempat di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan tak luput kepada kita selaku umat yang insya Allah tetap istiqomah terhadap ajarannya sampai yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Imam Sabta Pratama dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur untuk membacakan susunan rantaian mata acara sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Syubhanul Waton, sambutan-sambutan, dan diakhiri dengan doa tutup. Ibu, Bapak, serta hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama menundukkan kepala, seraya memanjatkan doa, ala hadhiniyah, fi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pertama telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan acara diberi kelancaran dari awal sampai nanti di akhir acara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan secara langsung dikumandangkan oleh yang terhormat Bapak Haji Heri Abdul Basit SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maka walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Haji Heri Abdul Basit SPDI yang telah berkenan untuk mengumandangkan kalam ilahi. Mudah-mudahan lantunan kalam ilahi tersebut bisa menjadi syafaat khusus bagi yang membacakannya, umumnya bagi kita selaku umat yang insya Allah tetap istiqomah untuk membaca dan benarkannya sampai yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Syubhanu Waton yang akan dipandu oleh Ibu Hajah Eva Nurwidiawati. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya bersama kita dengarkan sambutan selamat datang dari PJ Gubernur Jawa Barat. Berkenan kepada yang terhormat Bapak B. Mahmudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Aceh Hasan Sadlili. Yang saya hormati Kapolda Jawa Barat Bapak Irjen Pol Ahmad Wiyagus. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Yang saya hormati Rois Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Barat dan juga para Kepala Kantor Kementerian Agama se-Jawa Barat dan juga para Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang dan takzim kepada para ulama, kiai, nyai, dan tokoh serta seluruh keluarga Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini. Seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat memiliki kurang lebih 50 juta penduduk dengan segala keberagamannya. Hal ini tentunya menjadi kekuatan dan kekayaan bagi wilayah ini yang harus kita jaga dan bina bersama. Dan saya menilai gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU merupakan langkah yang baik untuk menjaga hal tersebut. Menjadi motor penggerak bagi transformasi positif dalam keluarga-keluarga di Jawa Barat dengan memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai untuk membentuk keluarga yang berkualitas, yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Tentunya kami menyambut baik GKMNU dan akan terus mendukung setiap kegiatan yang memiliki tujuan baik untuk mewujudkan visi bersama membangun Jawa Barat. Saya sampaikan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama dan seluruh pihak yang terlibat. Semoga gerakan ini dapat memberikan berkah dan manfaat yang besar bagi kita semua dan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk PJ Gubernur Jawa Barat Bapak B. Mahmudin yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita simak dan dengarkan ungkapan kebahagiaan yang dibalut dalam kata-kata sambutan yang akan disampaikan secara langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia selaku Ketua Satgasnas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Kami persilakan. Saya kayak kampanye, saya nggak ikut nyapres, nggak ikut nyawapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ini kakaknya Menteri Agama.
Benarnya kalau boleh memilih, saya memilih kerja 24 jam daripada pidato 5 menit di depan Ketua Umum PBNU. Tapi karena MC sudah terlanjur menyebut nama saya, ya sudah. Yang sama-sama kita hormati Bapak B. Mahmudin, PJ Gubernur Jawa Barat. Ini pemimpin Bapak Ibu sekalian di Jawa Barat sekarang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Tubagus Aceh Hasan Sadili, Ketua LPBI Nahdlatul Ulama, sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, mitra saya dalam bekerja, sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, begitu. Jadi supaya lengkap, nah berdiri. Yang jelas bukan bid'ah ini. Yang saya hormati Pak Irjen Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat yang selalu membersamai kita. Alhamdulillah tadi di ruang tunggu, beliau menyatakan komitmennya akan terus bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati Rois Suriah, PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Abun Bunyamin, dan Ketua Tanfidiyah, Bapak Juwadi Muhammad, yang hadir bersama kita juga. Dan tentu yang sama-sama kita banggakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Pak Ajam Mustajam, yang memfasilitasi Bapak Ibu semua nih sampai di sini, bersama seluruh jajarannya. Terima kasih Pak Ajam Mustajam. Ini komitmen bahwa Kementerian Agama di semua level akan selalu bersama-sama dengan umat beragama, terutama jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, para pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama mulai dari cabang, MWC sampai ranting se-Jawa Barat, seluruh Banom yang hadir dari Ansor, Fatayat, ibu-ibu muslimat, Ibnu IPPNU, dan badan otonom lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dalam situasi, dalam suasana yang luar biasa. Mungkin hanya kampanye yang bisa menandingi kumpulnya jamaah Nahdlatul Ulama pada malam hari ini. Antusiasmenya luar biasa, padahal ini baru kick off, baru peresmian, belum mulai kerja. GKM-NU ini baru mau di kick off malam ini, diresmikan, kerjanya belum. Namun dalam catatan saya sekaligus laporan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hari ini hadir 27 pengurus cabang, 627 MWC, dan 5.800 ranting se-Jawa Barat. Sebuah semangat yang luar biasa yang tentu menjadi kewajiban bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama dan seluruh jajarannya untuk menjawab semangat ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, karena ini hanya sambutan, saya hanya ingin menyampaikan sedikit hal saja. Nanti selebihnya Ketua Umum yang akan mengelaborasi dan menyampaikan kenapa GKM-NU ini harus ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya diberikan tugas untuk menjadi Ketua Satgas Gerakan Kemaslahatan, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKM-NU. Kenapa saya? Bukan karena saya adiknya Ketua Umum PBNU, bukan juga karena saya Menteri Agama, tetapi karena saya masih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Kenapa Ansor? Karena kalau Ansor gampang disuruh-suruh. Apalagi Ansor ini adiknya Ketua Umum PBNU. Jadi nyuruhnya gampang, perintahnya gampang.
Jadi mungkin dalam sejarah Ketua Umum PBNU bisa perintah-perintah menteri baru sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, GKMNU ini keinginan pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui Ketua Umum PBNU untuk merubah cara kita berorganisasi. Sekali lagi, untuk merubah cara berorganisasi. Kita sekarang harus mulai berorganisasi dengan melibatkan warga sampai di akar rumput. Jadi semua warga harus dilibatkan, terutama warga Nahdlatul Ulama. Kalau pengurus di masa lalu, sering menjadi urusan, namanya pengurus itu seharusnya mengurusi warganya, bukan menjadi urusan warganya. Nah, sekarang pola ini kita rubah. Pengurus harus mengurusi warganya sampai ke akar rumput, sampai ke tingkat paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. PBNU sekarang bercita-cita, pengurus besar Nahdlatul Ulama bercita-cita ingin merubah peradaban. Merubah peradaban yang lebih baik. Kalau bicara tentang peradaban, tidak bicara tentang keluarga, maka itu hal yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini dikumpulkan malam hari ini untuk mendapatkan arahan dari Ketua Umum. Bagaimana kita ke depan nanti bisa mengelola organisasi ini dengan cara-cara yang baru. Cara-cara yang membuat keberadaan NU, keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini lebih terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ribut hanya urusan politik saja. Biasanya Bapak Ibu sekalian ini dikumpulkan kalau sudah menjelang masa-masa pemilu. Ya, dikasih sangu 50.000, 100.000, disuruh hidup-hidup, disuruh hore-hore. Setelah jadi dilupakan semua. Ya. Betul ya? Nah, sekarang kita kelola organisasi ini dengan berbeda. Nanti Ketua Umum akan memberikan arahan secara panjang dan kita GKMNU akan menerjemahkan arahan-arahan dari Ketua Umum ini nanti menjadi sebuah gerakan-gerakan yang bermakna, bukan hanya kepada Jam'iyah tetapi juga pada jamaah warga Nahdlatul Ulama, baik secara kesejahteraannya, ekonominya, maupun bermakna secara politik. Nah, bermakna secara politik ini artinya banyak. Nah, nanti di lapangan kita terjemahkan. Tidak boleh kita terjemahkan di sini, nanti viral lagi. Ya, kita terjemahkan nanti di lapangan dan insya Allah akan menjadi sebuah gerakan yang konkret, gerakan yang real, dan menjadikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini benar-benar menjadi organisasi yang diperhitungkan baik oleh kawan maupun oleh lawan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan arahan yang lebih jelas dari Ketua Umum, kita akan ikuti bersama. Dan di waktu-waktu yang akan datang, saya minta komitmen Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk kita bersama-sama bergerak di lapangan. Sekali lagi memberi makna atas kehadiran Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat di semua bidang. Ya, di semua bidang. Kita harus lebih bermakna. Jangan mau cuma dikumpul-kumpulkan menjelang pemilu tok, jangan mau. Tidak boleh lagi. Kita harus bekerja untuk jamaah kita, untuk Jam'iyah kita. Ya, Bapak Ibu sekalian sanggup ya? Kita bekerja di masa-masa yang akan datang, sanggup ya? Ini insya Allah bukan pertemuan terakhir, kita akan buat pertemuan-pertemuan yang lebih kecil, lebih fokus, agar kegiatan-kegiatan kita ke depan lebih terarah. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk Menteri Agama Republik Indonesia selaku Ketua Satgasnas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama yang terhormat Bapak Haji Yakut Khalil Qomas.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita dengarkan amanah dan arahan dari Ketua PBNU. Berkenan untuk yang kami hormati, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang mulia Kiai Abun Bunyamin, Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, beserta para kiai, para alim ulama yang hadir fi ma'azukum. Saya lihat, saya hafal sekali ini Kiai Ateng dari kota Tasikmalaya, Masya Allah. Beliau tidak pernah absen dari kegiatan NU apapun, walaupun beliau harus hadir dengan kursi roda. Semoga Kiai Ateng senantiasa diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya di dalam khidmah kepada Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Saya hormati Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama yang kebetulan adalah juga Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khairul Qomas. Ini adiknya Ketua Umum PBNU. Maklum kalau dia agak segan pidato di depan saya, karena sejak kecil biasanya saya pidatoi terus. Yang saya hormati Jabat Gubernur Jawa Barat Pak Abai Mahmudin. Yang saya hormati Ketua LPBI PBNU Pak Aceh Hasan Sadzili. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama serta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Pak Wiyagus, Pak Ahmad Wiyagus. Alhamdulillah. Saya selama menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini tidak pernah jauh-jauh dari polisi. Jadi sebagai Ketua Umum PBNU inilah saya merasakan kemana-mana diantar oleh polisi. Alhamdulillah. Dan saya sudah lapor kepada Presiden Bapak Jokowi dan juga kepada Pak Kapolri, Pak Sigit Listio, bahwa PBNU berharap di dalam menjalankan gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama ini nanti
ada kerjasama yang erat dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jajaran pemerintah yang lain yang hadir, yang saya hormati, ini Masya Allah ini lengkap ini kelihatannya. Dari PWNU, Pak Ketua Tanfidiyah, Pak Juhadi Muhammad, dan ini tadi saya dilapori bahwa PCNU juga hadir. Saya ingin tahu ini PCNU ini mukanya seperti apa saja ini. PCNU, MWCNU, alhamdulillah. Banom-banom hadir kan? Muslimat, Fatayat, Ansor, selamat datang di tahun kedua, abad kedua Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama ini adalah organisasinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Didirikan oleh para ulama sebagai wadah konsolidasi para ulama. Maka Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar kumpulan penganut mazhab saja. Nahdlatul Ulama ini bukan hanya soal mazhab akidah, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi saja. Bukan hanya soal mazhab fikih, mengikuti empat mazhab saja. Bukan hanya soal mazhab tasawuf, mengikuti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi saja. Tetapi lebih dari sekedar mazhab, landasannya jelas mazhab, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi lebih dari itu, Nahdlatul Ulama ini adalah harokah. Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan para ulama. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran dan wujud dari Nahdlatul Ulama ini adalah cerminan dari kiprah para ulama itu sendiri. Maka apabila kita ingin memahami Nahdlatul Ulama, kita perlu memahami juga landasan-landasan kiprah, sikap, tekad, dan keyakinan dari para ulamanya. Jelas bahwa para ulama yang mendirikan Nahdlatul Ulama ini adalah ulama-ulama dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang dengan sangat tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam seruannya
ketika beliau mengatakan halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Ini seruan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari. Yang diajak adalah para ulama dan para sadah yang bertakwa, yang berasal dari ahli sunnah wal jamaah, yang di dalam syariat mengikuti mazhab 4, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Antum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya. Anda semua wahai para ulama dan para sadah yang bertakwa dan pengikut-pengikut Anda, mereka yang miskin, yang lemah, mereka yang kaya, mereka yang lemah, mereka yang kuat, semuanya mari ila hadhil jam'iyah al-mubarakah, masuk bergabung di dalam organisasi yang berkah ini, al-mausumah binahdlatul ulama, yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Maka Bapak Ibu, sekali lagi Nahdlatul Ulama ini adalah gerakan yang mewujudkan apa yang menjadi kiprah, menjadi wazifah, menjadi tradisi dari para ulama. Para ulama kita ini, pertama, mereka bukan hanya para pengabdi ilmu saja. Para ulama ini bukan hanya khuddamul ulum, bukan hanya orang-orang yang bertekun dengan ilmu-ilmu saja, tetapi para ulama kita sejak ratusan tahun, bahkan jauh sebelum Nahdlatul Ulama sendiri didirikan, telah menjalankan peran riayatul ummah, peran untuk mengasuh umat, peran untuk mendampingi umat, peran untuk mengayomi umat. Ini sesuai dengan candra para ulama bahwa mereka itu yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Para ulama ini memandang umat ini dengan cara pandang rahmah, dengan cara pandang yang penuh kasih sayang, dengan cara pandang yang siap untuk mengambil tanggung jawab, mengupayakan maslahat bagi umat. Ini para ulama kita. Nah, ketika kemudian mereka berkonsolidasi, bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini, maka para ulama mulai berpikir tentang gerakan yang sistematis dalam cakupan yang luas, dalam cakupan yang bukan hanya di lingkungan masing-masing orang per orang ulama itu saja, tetapi dalam cakupan Indonesia. Nah, kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, para pengabdi Nahdlatul Ulama, kader-kader Nahdlatul Ulama ini adalah santri-santrinya ulama. Santri-santrinya ulama. Kewajiban santri adalah pertama-tama membantu kiainya di dalam menjalankan tugas-tugas. Kalau kiai mengajar, kita santri
tekun mendengarkan ajaran-ajarannya. Kalau kiai bekerja untuk masyarakat, kita santri-santri siap sedia menyingsingkan lengan baju untuk membantu kiai-kiai kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada keputusan untuk memulai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama ini. Karena keluarga-keluarga di dalam masyarakat inilah yang selama ini menjadi keprihatinan, menjadi perhatian dari para ulama kita. Karena para ulama kita mendambakan kemaslahatan bagi umat ini. Dan kemaslahatan umat secara keseluruhan harus dimulai dari kemaslahatan keluarga. Masyarakat tidak akan maslahat kalau keluarga-keluarganya tidak maslahat. Masyarakat hanya bisa sejahtera kalau keluarga-keluarganya sejahtera. Masyarakat akan hidup dengan nilai-nilai yang baik apabila keluarga-keluarganya memegangi nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama ini dirancang untuk melayani keluarga-keluarga. Gerakan keluarga maslahat ini dirancang untuk melayani, mendampingi, membantu, mengasuh keluarga-keluarga dalam apapun yang menjadi hajat mereka. Keluarga butuh pembinaan agama. Kita akan selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk membina kehidupan keagamaan di dalam keluarga. Keluarga butuh pendidikan. Kita akan selenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Keluarga butuh peningkatan ekonomi. Kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberi peluang peningkatan ekonomi bagi keluarga-keluarga. Keluarga butuh pembinaan kesehatan. Kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa melayani kebutuhan kesehatan bagi keluarga-keluarga. Maka semua urusan, semua program, semua agenda yang akan dijalankan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini nanti akan pada akhirnya bermuara pada keluarga-keluarga. Nah, sekali lagi, ini dasarnya adalah wazifah, tanggung jawab, tradisi yang diemban oleh para kiai kita, para ulama kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya yakin bahwa Anda semua sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama siap untuk bekerja membantu para kiai kita, siap untuk mengikuti tuntunan dari kiai-kiai kita, siap untuk mengikuti apapun arahan dari kiai-kiai kita. Itu baru namanya kader Nahdlatul Ulama. Kenapa kita mengikuti kiai-kiai kita? Karena kiai-kiai kita ini adalah kiai-kiai
yang berkhidmah tanpa pamrih apapun. Kiai-kiai kita berkhidmah tanpa mengharapkan jabatan apapun. Berkhidmah tanpa mengharapkan upah apapun. Maka kita mengikuti kiai-kiai kita, ulama-ulama kita itu berarti kita melaksanakan perintah Quran. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak mengharapkan upah apapun dari kalian, sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada tawar-menawar, kita ikuti kiai-kiai kita. Siap mengikuti Kiai NU? Siap mendukung Kiai NU? Siap patuh kepada Kiai NU? Alhamdulillah. Saya perlu penegasan tentang ini karena kita akan segera memasuki masa-masa ketika kesetiaan kita, tekad kita, baiat kita sebagai kader akan diuji oleh sejarah. Kita tidak boleh berkhianat dari baiat yang telah kita ucapkan. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari qiyadah para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika berbaiat kita telah menyatakan bayatu bil jihadi fi sabilillah li'la'i kalimatillahil lati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Itu baiat kita. Maka ketika ulama-ulama kita menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika ini final. Kita tidak boleh melirik apapun selain itu. Kita tidak akan pernah berpikir untuk mencari yang lain selain itu. Dan kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun. Tidak demi upah, tidak demi pembelian apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Tidak ada tawar-menawar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kiai-kiai kita telah mengajarkan bahwa di dalam berkhidmah ini kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Itu adalah ajaran dari kiai-kiai kita. Tetapi kiai-kiai kita juga mengerti
memahami bahwa ikhlas itu tidak mudah. Ikhlas itu tidak mudah. Karena untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata, syarat untuk ikhlas itu adalah bahwa kita harus sudah mengenal Allah. Syarat untuk ikhlas itu adalah kita harus sudah mengenal Allah. Bagaimana mungkin Anda mau bekerja dengan ikhlas demi yang tidak Anda kenal? Kalau saya meminta Anda misalnya untuk bekerja demi Syekh Syauqi, Muftil Jumhuriyah di Misra, apakah Anda bisa? Tanpa bayaran, tanpa pamrih apapun? Saya yakin Anda tidak akan bisa, karena Anda tidak pernah mengenal Syekh Syauqi. Apalagi kalau saya minta Anda bekerja ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Anda belum mengenal Allah. Maka syarat ikhlas itu adalah ma'rifatullah. Tidak mungkin orang bisa ikhlas kalau belum ma'rifat kepada Allah. Dan kita semua tahu, para ulama kita juga tahu bahwa ma'rifatullah itu juga tidak mudah. Perlu pergulatan lahir batin yang lama untuk bisa mencapai makom ma'rifatullah. Untungnya Bapak Ibu sekalian, untungnya kita juga diajarkan tentang wasilah, tentang tawassul. Maka nalarnya sama. Bagaimana mungkin Anda bisa sungguh-sungguh meminta sesuatu dari yang tidak Anda kenal? Anda meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Anda sendiri belum mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Tetapi ulama-ulama kita mengajarkan tawassul. Tawassul ini artinya kita melakukan tadarruk kepada Allah yang walaupun belum kita kenal, tapi dengan orang-orang soleh yang lebih kita kenal. Kalau kita belum kenal kepada Allah, sehingga harapan terkabulnya doa itu tidak terlalu besar, kita bisa minta tolong kepada Kiai Abun Bunyamin untuk memintakan buat kita kepada Allah. Ya. Nah, demikian juga ikhlas. Kalau ada di antara kita yang belum mencapai makom ma'rifatullah, sehingga belum bisa ikhlas lillah, mari kita ikhlas untuk berkhidmah kepada kiai-kiai kita yang sudah kita kenal. Ya, keikhlasan kita berkhidmah untuk kiai kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun tadi
oleh Ketua Satgas Nasional dikatakan bahwa ini baru kick off, baru peluncuran, tapi sebetulnya sudah ada beberapa program yang berjalan di Jawa Barat ini. Misalnya program penanggulangan stunting di Bandung Barat. Mana Bandung Barat? Bandung Barat hadir. Program penanggulangan stunting sudah berjalan di Bandung Barat dan akan segera diikuti 5 cabang yang lain. Sudah ada terlaksana juga program kehutanan sosial. Kemarin sudah dibagi sertifikatnya oleh Presiden Joko Widodo di GBK tanggal berapa kemarin itu. Dan sudah ada 5 kabupaten di Jawa Barat ini yang memperoleh sertifikat untuk kehutanan sosial. Dan nanti segera diikuti oleh cabang-cabang lainnya. Dan ini nanti akan segera kita mulai dengan prioritas ada program dari Kementerian Agama. Mumpung Ketua Satgasnya Menteri Agama, yaitu program Keluarga Sakinah. Insya Allah akan segera dimulai bekerja sama dengan Kementerian Agama. Alhamdulillah. Bapak Ibu, gerakan keluarga maslahat ini akan menjadi gerakan nasional. Akan menjadi gerakan nasional. Seluruh Indonesia akan kita laksanakan. Dan kita percaya diri untuk bisa melaksanakan itu karena kita didukung oleh wibawa-wibawa yang besar. Perlu saya sampaikan di sini bahwa selain telah terbentuk Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat, telah terbentuk juga Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat. Dewan Pengampu inilah yang nantinya akan memberikan arahan, akan membantu menyerukan partisipasi kepada warga, akan melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja gerakan keluarga maslahat kita ini, akan membantu kita untuk terhubung dengan pihak-pihak yang bisa kita jalin kerjasama. Ingin tahu siapa saja anggota Dewan Pengampunya? Dewan Pengampu ini anggotanya ada 5 orang. 5 orang yang oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai hasil rapat gabungan Suryatan Widya dipilih karena keberadaannya sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama, lepas dari jabatan-jabatan apapun lainnya. Ya. Sekali lagi, ini adalah tokoh-tokoh dan sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama terlepas dari jabatan apapun lainnya. 5 orang anggota Dewan Pengampu itu adalah pertama, Insinyur Haji Joko Widodo. Kedua, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Ketiga, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keempat, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dan kelima, Nyai Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Sekali lagi, para Dewan Pengampu ini dipilih sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama.
Maka kalau saya sebut tadi ada Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu adalah sebagai tokoh dan sesepuh Nahdlatul Ulama terlepas dari jabatan apapun yang disandangnya. Maka sekarang telah kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Insinyur Haji Joko Widodo itu orang NU. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi ini semua kita lakukan untuk secara nyata memproyeksikan, mengamalkan apa yang menjadi wadifah dari para kiai kita menjadi amalan organisasi. Yang tadinya merupakan amalan-amalan pribadi dari setiap kiai masing-masing, mari kita jadikan amalan organisasi. Kalau kiai-kiai itu masing-masing pribadi sudah biasa mengasuh umat sehari-hari. Mari organisasi ini, jamiah ini juga kita bawa, kita orientasikan kepada pengasuhan, pengayoman, pendampingan umat secara langsung. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar yang mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Wakil Rais Am Kiai Anwar Iskandar kemarin mengajarkan bahwa amin harus disambung dengan ya Rabbal Alamin supaya tidak syubhat, begitu ajaran beliau ya. Ini Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya, semoga ikhtiar-ikhtiar kita ini sungguh-sungguh mampu menghadirkan maslahat yang nyata, bukan hanya bagi umat Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqabit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk Pak Kiai. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat, namun dalam tetap kondisi atau posisi berdiri. Berkenan kami undang Menteri Agama Republik Indonesia selaku Ketua Satgasnas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas, beserta seluruh tamu undangan yang berada di atas panggung, dimohon untuk berdiri. Kami persilakan sekali lagi seluruh tamu undangan yang berada di atas panggung, kami persilakan untuk berdiri dan turut mendampingi Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, bersama kita saksikan prosesi launching Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Kita bersama-sama hitung dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berkenan seluruh tamu undangan untuk kembali menempati tempat duduk semula dan terima kasih. Untuk seluruh peserta kami persilahkan untuk kembali duduk.
Sekali lagi seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwasanya acara seremonial akan kita tutup dengan doa, namun bukan berarti acara sudah usai. Untuk itu kami persilahkan seluruh peserta untuk bisa kembali menempati tempat duduk semula. Khususnya Hadirin yang berbahagia, selanjutnya bersama kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin secara langsung oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA selaku Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Kepada Bapak kami persilakan. Hajah Sinta Nuria. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasulillah ajmain. Alhamdulillah hamdan syakir hamdan na'im hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha ذنبا إلا غفر ولا هما إلا فر ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana aqdi hajatina washfi marudana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami haturkan terima kasih untuk Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA selaku Rois Suriah PWNU Jawa Barat yang telah berkenan untuk memandu doa. Hadirin yang kami hormati, perlu kembali kami sampaikan bahwasanya acara belum usai. Doa dituturkan untuk penutupan acara seremonial, sedangkan setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan ataupun mendengarkan sosialisasi gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Untuk itu, bagi bapak-bapak yang ada di karpet merah, kami mohon untuk bergeser dan kami persilahkan untuk seluruh tamu undangan. Kami haturkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali beristirahat di tempat yang telah ditentukan. Sekali lagi untuk seluruh peserta tidak ada yang beranjak dari tempat acara karena setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan sosialisasi gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Kami haturkan terima kasih kepada seluruh tamu kehormatan. Yang pertama, Bapak Ketua PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Selanjutnya, Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini selaku Ketua Satgasnas Gerakan Keluarga Maslahat. Berikutnya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak TB Aceh Hasan Sajili, PJ Gubernur Jawa Barat, Bapak DI Mahmudin, Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Ahmad Wiyagus, para staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Kakanwil Kemenak Jabar, Bapak Dr. Andes Haji Ajam Mustajam MSI, Ketua Tanfiziah dan Rois Suriah PWNU Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Johadi Muhammad dan Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin.
Ketua Kini, PW Gerakan GKMNU Pemuda telah Ansor Jawa Barat, terlaksana di sejumlah Bapak titik di Denny wilayah Ahmad Indonesia. Haidar, para pejabat Dengan Kanwil dan GKMNU, Kepala Kantor kita Kementerian wujudkan Agama Kabupaten keluarga yang Kota, adil, jauh dan dari Ketua kekerasan, PCNU moderat, Kabupaten Kota sehat, dan se-Jawa Barat, terbebas dari Ketua stunting serta PCNU dan perkawinan PC anak, Pergerakan Pemuda sejahtera, Ansor berpendidikan Kabupaten Kota menengah dan se-Jawa tinggi, Barat, serta sadar seluruh lingkungan dan tamu sadar kehormatan bencana. yang ada di Kesemuanya panggung berlandaskan kehormatan. prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan akhlak mabadi khairul ummah. Untuk itu, NU bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk berbagai kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia akademik, serta dunia usaha. Pada tahun 2023, Sekali lagi untuk program seluruh ini peserta, telah dimulai di 5 mohon untuk provinsi, tidak beranjak yaitu dari Jawa tempat Timur, acara, Jawa Tengah, karena Daerah acara Istimewa belum Yogyakarta, usai. Jawa Barat, Banten, dan akan segera diikuti oleh Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Saat ini, GKMNU telah diinisiasi di 1.766 kecamatan dari 113 kabupaten atau kota dan telah melibatkan ribuan kader NU dengan target setidaknya 20.000 desa dan kelurahan. Program GKMNU pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat besar, memperkuat kehadiran Jamiah NU ke dalam keseharian Nahdliyin atau warga NU sampai tingkat akar rumput. Program ini juga sekaligus sebagai sumbangsi NU untuk menciptakan keluarga berkualitas dalam menyambut Indonesia Emas. Ketangguhan keluarga, ketangguhan bangsa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tamu kehormatan kita. Mohon untuk diberikan jalan bagi bapak-bapak yang akan beristirahat sejenak. Dan sekali lagi kami himbau kepada seluruh peserta sosialisasi ini, mohon setelah berfoto, setelah memfoto, setelah memvideo atau selfie, kami persilakan untuk kembali duduk ke tempat semula. Sekali lagi, untuk Bapak dan Ibu, mohon untuk tidak dulu beranjak dari tempat acara, karena acara inti yakni sosialisasi Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama tingkat Provinsi Jawa Barat akan segera kami sampaikan. Sekali lagi kami persilakan seluruh peserta sosialisasi untuk kembali berada di tempat acara dan penuh dengan rasa hormat. Kita panggil pemateri kita pada kesempatan malam hari ini, berkenan Bapak Haji Marzuki Wahid selaku Satgasnas yang akan memaparkan materi. Kami persilakan. Untuk seluruh yang hadir, khususnya peserta, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan kepada yang terhormat Bapak Haji Marzuki Wahid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Yang sungguh-sungguh kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf beserta jajaran pengurus PBNU yang hadir pada malam hari ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, baik dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat,
baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidhiyah yang juga saya hormati dan saya muliakan, Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat NU Gus Yakut Khalil Qomas yang saya hormati dan saya muliakan, dan seluruh para hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Saya minta waktu tidak lebih dari 15 menit untuk menjelaskan yang tadi sudah diluncurkan oleh Ketua Umum PBNU tentang Gerakan Keluarga Maslahat NU, GKMNU. Tidak lebih dari 15 menit. Karena tadi adalah kick off peluncuran GKMNU di Provinsi Jawa Barat, maka saya ingin memperkenalkan apa itu GKMNU kepada kita semua. Gerakan Keluarga Maslahat NU di Jawa Timur, di Jawa Tengah dan DIY sudah diluncurkan dan sudah memulai kegiatannya. Termasuk sebetulnya di Jawa Barat sudah memulai, tapi baru sekarang diluncurkan. Saya ingin menjelaskan apa itu Gerakan Keluarga Maslahat NU yang tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Ketua Umum PBNU, oleh Ketua Satgasnas GKMNU. Saya hanya menjelaskan poin-poin yang belum dijelaskan oleh para beliau itu. Pertama, silakan. Saya ingin menjelaskan bahwa visi, sebelum misi ya, visi dulu. Misi Gerakan Keluarga Maslahat NU untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia, khususnya keluarga NU dengan gerakan khidmah yang solid dan terintegrasi. Ini sesuai dengan tujuan NU di dalam ADRT adalah terwujudnya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah demi terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan, yang didasarkan pada kemaslahatan, kesejahteraan umum, dan demi terciptanya kerahmatan bagi semesta. Tadi Ketua Umum PBNU menjelaskan bahwa tidak mungkin kita akan mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia kalau keluarga NU sendiri tidak maslahat. Lah karena itulah kita akan memulai Gerakan Keluarga Maslahat NU ini dari keluarga NU untuk kemaslahatan keluarga Indonesia. Itu kira-kira tujuannya, misinya. Dan ada kata-kata dengan gerakan khidmah yang solid dan terintegrasi. Karena gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga, tetapi seluruh lembaga yang terkait yang ada di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, baik di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah maupun pengurus cabang, hingga ke pengurus MWC dan ranting. Nanti semuanya akan terlibat secara solid dan terintegrasi. Berikutnya, ada 3 perspektif yang digunakan di dalam GKMNU. Pertama, isu keluarga adalah isu yang strategis dan sentral. Kita memosisikan, tadi Ketua Umum dan juga Ketua Satgasnas GKMNU sudah jelas menegaskan bahwa keluarga adalah isu yang strategis dan sentral. Ini yang harus kita pegangin, perspektif ini. Karena tanpa keluarga, Indonesia tidak akan bisa maju, tidak berakan maslahat kalau keluarganya tidak maslahat. Tadi kata-kata arahan dari Ketua Umum PBNU seperti itu. Yang kedua, isu keluarga adalah isu bersama bagi berbagai elemen NU. Apapun lembaganya, apapun badan otonomnya, keluarga adalah isu bersama. Karena itu di Gerakan Keluarga Maslahat NU akan melibatkan seluruh banom NU dan berbagai lembaga yang terkait tentang keluarga NU. Nanti ada berbagai dimensi, ada 6 dimensi di GKMNU. Lalu GKMNU menjadi ruang pengorganisasian khidmah untuk jamaah. Tujuan akhirnya adalah jamaah NU. Karena itu orientasinya adalah masyarakat dan jamaah NU yang di tingkat paling bawah. Berikutnya. Nah, ini yang paling penting diketahui oleh kita semua, para kader NU yang nanti akan bergerak
bersama dengan Gerakan Keluarga Maslahat NU ada 6 dimensi yang harus kita pahami. Jadi Gerakan Keluarga Maslahat itu bukan semata-mata keluarga dalam arti fisik yang terkecil, tetapi ada 6 dimensi ini. Pertama, relasi maslahat, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, keluarga sejahtera. Yang ketiga, keluarga sehat. Yang keempat, keluarga terdidik. Yang kelima, keluarga moderat. Dan yang keenam adalah keluarga cinta alam. 6 dimensi ini. Berikutnya, Mas, saya akan cepat saja. Lah, ini beberapa dari 6 dimensi ini semuanya didasarkan kepada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah dan juga mabadi khaira ummah. Tadi juga dijelaskan oleh Ketua Umum PBNU dan juga oleh Ketua Satgas Nasional GKM NU. Relasi maslahat nanti akan menyangkut soal akhlak Nahdiyah, yaitu mabadi khaira ummah yang harus kita pegangi, relasi ma'ruf dan juga pengasuhan yang baik. Nanti intervensinya ada bimbingan perkawinan. Saya kira ini teman-teman sudah sebagian melakukan bimbingan perkawinan, itu masuk dalam gerakan besar Keluarga Maslahat NU. Bimbingan remaja, lalu ada kelas keluarga, kelas pengasuhan dan juga konsultasi keluarga. Ini pada ranah relasi maslahat. Lalu pada ranah keluarga sehat, salah satu indikator bahwa keluarga itu sehat, pertama tidak stunting. Nah, ini stunting menjadi isu bersama. Di Jawa Barat, di Bandung Barat dan di Jawa Timur, di Kota Batu kita sudah memulai program pencegahan dan penanganan stunting. Nah, salah satu indikator keluarga sehat adalah tidak stunting. Yang kedua, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Keluarga sehat adalah keluarga yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat dan tidak mengawinkan anak dalam usia anak. Tidak ada perkawinan anak di dalam keluarga itu. Itu salah satu indikatornya. Nanti intervensi yang akan dilakukan oleh Keluarga Maslahat NU adalah penguatan posyandu dan kader. Kita akan bekerja sama dengan posyandu dan kader, kampanye PHBS, peer educator remaja, bimbingan remaja dan lansia sehat. Dan yang ketiga, keluarga sehat indikatornya adalah pertama, memiliki pendapatan yang lebih daripada biasanya. Yang kedua, memiliki aset untuk masa depan. Dan yang ketiga, ada ketahanan keluarga. Ketika ada situasi yang menggoncangkan, dia bisa bertahan. Nanti intervensi yang akan dilakukan oleh GKM NU, Gerakan Keluarga Maslahat NU ini, pertama, kelas berkah keluarga, keuangan keluarga. Nanti ada pelatihannya, sudah ada modulnya. Pelatihan kewirausahaan, ini juga sudah ada modulnya dan pelatihannya. Pengembangan ekonomi umat, pelatihan keterampilan kerja, kampung zakat atau kampung berkah, lalu perhutanan sosial yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Ini semuanya harus bisa dirasakan oleh warga dan jamaah NU di tingkat yang paling bawah. Karena itu nanti gerakan kemaslahatan, gerakan Keluarga Maslahat NU itu menyentuh masyarakat yang paling bawah sampai ke tingkat ranting. Lalu ada keluarga moderat, indikatornya adalah memegangi prinsip aswaja dan mempraktekkan amaliyah NU. Kita sudah mafhum semua apa itu amaliyah NU. Nanti intervensi yang akan kita lakukan adalah halaqah kebangsaan, pengajian aswaja di tingkat ranting, masjid pelopor moderasi beragama, terus seni budaya dan dakwah digital, yang semuanya mencerminkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah dan juga amaliyah Nahdiyah. Dan yang kelima adalah keluarga terdidik. GKM NU harus menciptakan keluarga yang terdidik. Indikatornya apa? Indikatornya minimal keluarga itu sekolahnya itu SLTA sederajat minimal. Syukur bisa S1, S2 hingga S3. Dan kita akan menciptakan keluarga NU semuanya minimal SLTA.
dan kemudian bisa sampai ke jenjang S1, S2 dan S3. Caranya gimana? Nah, intervensi yang akan kita lakukan melalui GKMNU, kita akan menggali beasiswa sebanyak mungkin untuk warga NU. Akses sekolah vokasi, fasilitasi pesantren dan madrasah, belajar bersama untuk anak remaja yang akan dilakukan oleh IPNU dan IPPNU, mentor hingga ke bawah. Dan yang terakhir, dimensi keluarga maslahat NU adalah cinta alam. Keluarga yang cinta alam indikatornya apa? Indikatornya adalah kita bisa mengolah sampah. Sampah bukan lagi sesuatu yang tidak berguna, tetapi diolah menjadi sesuatu yang berguna. Sadar energi, karena energi kita, sumber energi kita terbatas dan kita harus bisa mengelolanya dan bahkan menciptakan energi-energi baru. Lalu lingkungan hijau dan sadar bencana. Ini nanti bisa kerjasama dengan LPBI, dengan lembaga-lembaga yang lain. Lalu intervensi yang akan kita lakukan di gerakan keluarga maslahat NU adalah kebun keluarga. Kita akan menciptakan setiap keluarga memiliki kebun yang bisa satu penghijauan, yang kedua bisa untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk hal-hal yang lain yang itu bermanfaat untuk masyarakat. Lalu ada bank sampah, tanam pohon, sadar bencana, dan insersi KKN pendidikan lingkungan hidup. Nanti kita akan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menciptakan hubbul bi'ah, cinta lingkungan hidup ini. Dan nanti semua ini akan dilakukan, ada strategi pendukungnya yaitu pengorganisasian melalui lembaga dan badan otonom. Tadi sudah disebutkan Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU, IPPNU, semuanya akan kita kerahkan untuk bersama-sama melakukan gerakan keluarga maslahat NU ini. Lalu kita akan menjalin kemitraan dan jejaring dengan kementerian lembaga maupun lembaga-lembaga swasta yang lain untuk memperkuat semua gerakan yang tadi disebutkan intervensi itu. Lalu kemudian ada peningkatan kapasitas kader NU, lalu ada platform digital keluarga dan pembentukan pusat layanan keluarga. Ini strategi pendukung yang akan dilakukan di dalam gerakan keluarga maslahat NU ini. Berikutnya Mas. Nah, relasi maslahat, lah ini targetnya adalah akhlak nadin tadi ya, sudah disebutkan, programnya sudah. Langsung saja Mas, karena tadi sudah disebutkan semua. Berikutnya, keluarga sehat juga tadi sudah. Berikutnya, keluarga sejahtera sudah. Berikutnya, keluarga moderat tadi sudah. Berikutnya, keluarga terdidik tadi sudah ya. Ini di zoom saja biar lebih besar. Berikutnya, nah ini keluarga cinta alam tadi sudah dijelaskan. Yang terakhir berikutnya, nah ini tadi strategi pendukung sudah. Dan yang terakhir, oke. Ini Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan gerakan keluarga maslahat NU yang akan dilakukan oleh kita bersama, khususnya di Jawa Barat. Di Jawa Timur sudah terbentuk GKMNU mulai dari tingkat wilayah, cabang, terus kemudian MWC sampai ke desa. Nah ini nanti di Jawa Barat kita akan memulai itu, sehingga gerakan keluarga maslahat ini ada di tingkat wilayah, ada di tingkat cabang, MWC dan ranting. Dan nanti semuanya akan melakukan 6 dimensi itu. Mungkin tidak semuanya, tetapi akan memilih mana yang diprioritaskan oleh masing-masing ranting, masing-masing MWC, cabang hingga wilayah. Dan nanti berikutnya kita akan melakukan pertemuan halakoh-halakoh dan merumuskan program kerja khususnya di GKMNU wilayah Jawa Barat ini. Saya kira itu saja penjelasan dari saya tentang GKMNU. Lebih jauh dan lebih detailnya nanti kita akan ketemu lagi di dalam forum-forum yang lebih spesifik dan lebih terbatas. Ini pengantar umum saja tentang GKMNU supaya teman-teman ketika pulang ke rumahnya masing-masing setelah di launching GKMNU bisa menjelaskan apa itu gerakan keluarga maslahat NU. Secara umum gerakan keluarga maslahat itu seperti yang saya jelaskan itu. Detailnya nanti akan kita ketemu di dalam forum yang sangat terbatas di tingkat wilayah, cabang, MWC sampai ke tingkat ranting.
Itu aja dari saya. Akhirul kalam. Wal'afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan ya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk yang terhormat Bapak Haji Marzuki Wahid selaku Satgasnas. Terima kasih Bapak. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara dari sore sampai menjelang tengah malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa menemukan hambatan yang berarti. Saya mewakili seluruh segenap jajaran panitia berterima kasih kepada seluruh peserta dan pihak yang terlibat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya Imam Sabta Pratama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.